bentuk base, breakout atas, retest, gue buy. Ya kan, gue buy. Gue buy. Running 50-60 pip, gue TP. Misal dia retest lagi, gue buy lagi. Running, gue TP. Nah, kalau gue scalping, kalau seandainya harga bergerak ke high nih, misalnya ke high, ya kan? Lihat strukturnya di M15 ya, bukan 15 menit, 1 jam. Misal harga bergerak, gue sell di sini, harga tembus di time frame kecil, ya di sini gue bakal CL. Ya gue bakal fast CL. Bacot yang penting kaya, nggak miskin. Ya. Time entry di time frame 5 menit. Yes. Patokan H1, bener. Patokan H1, entry-nya di 5 menit. Misal gue lagi sell, harga breakout ke atas lagi nggak sesuai sama analisa gue bakal cut loss. Ya. Intinya jangan pernah ragu untuk cut loss ketika harga tidak sesuai sama analisa kalian. Ya. Trader yang bertahan bukan trader yang bisa profit yang lebih banyak, tapi trader yang bisa cut loss secara konsisten. Ya. Ingat, trader yang bertahan itu bukan trader yang bisa profit lebih banyak, tapi trader yang bertahan, ya, yang gak egois buat cut loss. CL berapa pip? Biasanya kalau dari zone sell gua breakout ke atas tuh around 30 sampai 50 pip itu gua cut loss. Ya. 30 sampai 50 pip itu gue bakal cut loss. Abang prediksi pasar di M15 atau M5 ya bang? Di H1, di time frame 1 jam. M15 sama M5 itu hanya untuk mengikuti pergerakan harga. Nah, tapi kalau misalnya untuk lebih selamat, untuk lebih aman, karena gue yakin kalian tuh modal kalian pasti masih dalam fase compounding ya. Modal kalian masih dalam fase compounding. Kalau yang gue saranin, lihat high and low-nya di H1, terus lu ngikutin price action-nya di 15 menit atau 5 menit. Misal harga nyentuh high, weekend best, retest, pullback, kalian sell. Nah, taruhlah stop loss di bawah di atas sini. Ya, range mungkin 30 sampai 50 pips. Jadi TP nanti bisa ambil antara 60 sampai 100 pip, 1:2. Ya, ataupun 1:1 paling tidak. Stop loss itu ditentukan setelah ada lower time frame breakout, retest, re-entry, taruh stop loss. Bang, gua mau nanya, karena gua baru banget masih pula gimana ya cara baca pip? Itu tergantung pairnya. Ya kan? Itu tergantung pairnya. Kalau misalnya USD ataupun gold, cara baca pipnya itu contoh harga di 4.600. Begitu dia bergerak ke 4.601 berarti dia plus 10 pips. Kalau misalnya dia bergerak ke 4.610 berarti dia plus 100 pip. Nah, ketika dia bergerak dari 4.600 ke 4.700 berarti dia plus 1.000 pips. Jadi di gold tuh lebih gampang baca pipsnya ya. Intinya kalian lihat aja, misal 4.600 terus dia bergerak ke 4.600.10 berarti dia plus 1 pip. Bang, cara nggak terjebak false breakout. Cara nggak terjebak false breakout itu adalah ketika kalian melihat breakout itu, kalau misalnya lu mau ngelihat breakout itu berdasarkan, gini. Contoh, kalian mau menentukan structure misalnya ya. Contohnya kalian mau menentukan structure menggunakan metode breakout. Misal kalian mau menentukan structure based on breakout. Misalnya, cara untuk menghindari false breakout itu kayak gimana? Sekarang kita bahas mulainya dari SNR breakout, SNR plus breakout. Ini cara untuk menghindarin false breakout itu gimana?
Ya, pertama sekali, misalnya ini kalian mau nentuin structure nih. Ini adalah resistance dan support yang sebelumnya. Ya, kalian mau mencari fokus di buy setup misalnya karena mengikuti tren lagi bullish ya. Tren lagi bullish. Kalian menunggu harga breakout ke atas misalnya. Pertama sekali, minimal breakout untuk structure itu H1. Minimal. Paling minimum itu H1. Cara kalian mengetahui breakout valid atau enggak ya, setelah breakout itu terbentuk SNR yang valid apa enggak adalah dengan melihat close candle pada time frame 1 jam paling minimal. Contoh ya, pertama perhatikan dulu structure yang kebentuk. Kalau seandainya structure yang kebentuk ini structure SNR di H1, maka breakoutnya juga harus di H1. Ya, maka breakoutnya juga harus di H1. Misal oke, harga breakout ke atas seperti ini. Dia mungkin bikin momentum, ya kan? Minimal kalian tunggu close candle H1, ya. Paling tidak close candle H1 body bullish ke atas area resistance sebelumnya itu 80% lebih tinggi dari area resistance sebelumnya. 80%, ingat 80% dan close-nya itu harus di time frame 1 jam. Ya, 80% untuk menghindari false breakout. Kalau seandainya dia close minimal 80% ke atas resistance yang sebelumnya, selamat, kalian sudah mendapatkan area fresh breakout. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu nih, takutnya, kalian takut, misal, oke, ini structure yang sebelumnya. Kalian takutnya tuh harga sudah breakout, retest ke area breakout, kalian malah nge-buy karena menganggap di sini tuh area RBS. Ya kan, kalian menganggap itu area RBS. Nah, harga malah masuk lagi ke bawah. Nah, jadi ini yang kita mau hindarin, bener gak? Ya kita nggak mau nanti kita buy tiba-tiba masuk lagi ke bawah Junam. Ini yang kita mau hindarin. Nah, kita nggak mau terkena seperti ini. Ya, SNR false breakout ini kita panggilnya. Ini yang kita mau hindarin guys. Jadi gimana cara hindarinya adalah kalau misalnya kalian mau nentuin SNR itu berdasarkan breakout, itu kalian tunggu seperti ini. Misal harga ya ngebentuk structure sebelumnya dan akhirnya breakout ke atas. Ya kan? Patokan pertama adalah tunggu dia berhenti ya. Misal dia lagi momentum breakout ke atas, tunggu dia bikin pergerakan yang stabil dulu di atas, berarti ya dia membuat satu ya konfirmasi ataupun hampir membuat satu konfirmasi untuk berlakunya reversal. Lihatnya itu di H1 ya minimal. Misal dia sudah berhenti momentum, berhenti di satu high yang tertentu, high yang terbaru. Nanti ketika harga retest, kalian jangan langsung masuk buy. Ya, kalian jangan langsung masuk buy ketika harga retest. Pastikan ketika dia retest kembali ke area breakout resistance sebelumnya tadi, dia respect dulu. Ya, respectnya harus sampai mana? Respectnya harus sampai ke area high tadi, high yang terbaru, new higher high tadi. Nah, after dia respect sampai ke high tadi, dia harus turun lagi. Nah, berarti ketika terjadi seperti ini, baru kalian bisa nentuin ya area yang selamat buat kalian re-entry. Karena apa? Karena seandainya dia retest, ya. Karena seandainya dia retest, ya kan, jangan langsung buy. Karena bisa saja, ya kan, bisa saja di bawah harga breakout tadi masih ada liquidity yang belum ke grab. Masih ada liquidity yang belum keambil. Pastikan dia respect dulu, ya kan? Pastikan dia respect dulu. Jadi buy atau sell gitu, wait and see, jangan buy atau sell. Pastikan dia turun, retest, grab semua liquidity dulu. Ya, grab. Bagaimana cara kita mengetahui dia grab semua liquidity apa enggak? Dia harus respect. Ketika habis breakout, dia harus respect. Jangan langsung entry guys. Ini kesilapan pemula nih. Ini cek nih time frame berapa. Ini gue udah kasih nih. Tergantung structure, minimal H1. Ya, jangan kalian ketika dia breakout, retest langsung kalian re-entry. Jangan guys. Pastikan dia retest dan respect. Pas retest jangan langsung entry. Tunggu apa? Tunggu dia respect atas dan bawah. Ngerti gak sih? Kan after breakout dia akan ngebentuk high yang baru. Ya kan, ini low-nya tadi, area breakout. Contoh,
dia turun lagi. Oke, ini high-nya. Pastikan ketika dia retest sampai ke high tadi, sampai ke low yang baru aja breakout tadi, tunggu dia respect. Respect pertama, respect area yang pertama, respect low. Dia harus naik sampai high lagi. After di sini di high, dia harus respect di high. Habis itu turun lagi. Nah, jadi di sini nanti baru kalian bisa tentuin ini area support yang baru dan juga ini resisten yang baru. Cara entry-nya gimana? Cara entry seperti yang gue bilang. Kalau kalian misalnya mau scalping, ya, kalau misalnya kalian mau scalping, bisa lihat 15 menit atau 5 menit untuk mencari lower time frame breakout. Ya. Lower time frame breakout. Misalnya dia bermain, ya kan, misalnya dia bermain di area ini, ya kan? Misalnya dia bermain di area ini, dia turun ke low lagi, sekali lagi turun ke low, bikin base, breakout atas lower time frame, retest, buy, stop loss di bawah harga breakout, TP di high yang terdekat. Ya, paham nggak? Respect apa maksudnya buat base? Bukan base, tapi dia reject. Nah, paham nggak? Tapi dia reject. Respect bukan berarti dia buat base, tapi dia reject di area itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, guys. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cari SNR based on breakout structure, ya seperti ini, kurang lebih seperti ini. SND dan SNR sama ya, Bang? Beda. SNR itu high and low. Ya, SNR itu high and low. SND itu mid structure. Jadi berbeda. Lama, memang lama, tapi sekali dapat worth it. Ya. Ya kan? Paham, tapi tentuin buy atau sell-nya setelah retest di mana? Tetap di area high and low yang tadi, Ya, tapi seperti yang gue bilang, pastikan dia bikin base dulu setelah masuk salah satu area, base di time frame yang kecil, breakout minor structure, retest baru re-entry. Kalau cara menentukan mau ATH gimana, Bang? Berdasarkan data. Tapi ketika masuk ke real market saya kayak kera, Bang. Retest tuh gimana? Retest tuh pullback. Setelah bikin resistance dan support, baru bisa buy dan sell ya? Betul. Ya kan? Mungkin kalian gini guys. Nggak, mungkin kalian gini. Kalian berpikiran kayak, Bang, tapi kan nunggunya lama, Bang. Ya kan? Tapi kan nunggunya lama. Menurut gua ya, pribadi, lebih bagus nunggunya lama tapi sekali entry-nya worth it, ya kan? Tapi sekali entry-nya worth it daripada lu mau cepet-cepet masuk scalping gak jelas tapi akhirnya lu margin call, lu loss berkali-kali, ya kan? Gua lebih bagus nunggunya lama tapi sekali dapat itu entry-nya worth it gitu loh. Ya, ibaratnya sniper entry lah kita sebutnya ya. Ibaratnya kita sebutnya ya sniper entry lah. Lebih mending, ya kan? Lebih mending langsung re-entry, nunggunya lama tapi dapat re-entry yang berkualitas, ya kan? Bener, Bang, suka scalping gak jelas. One shoot, one take profit tuh lebih baik. Bener banget. Oke, ini nih. Gua tunjukin ke kalian lah ya. Contoh-contoh ya. Wait. Gue tunjukin kalian contoh-contoh lah, ya kan? Nah, ini misalnya kayak gini nih. Tapi ini